Kisah Perang Bubat, Pengkhianatan Gajah Mada. Kisah Perang Bubat adalah salah satu tragedi paling dikenang dalam sejarah Nusantara, terjadi pada abad ke-14, melibatkan Kerajaan Sunda dan Kerajaan Majapahit. Latar belakang. Perang Bubat bermula dari niat baik yang berujung petaka. Prabu Maharaja Linggabuana, Raja Kerajaan Sunda, berangkat ke Majapahit bersama keluarga dan rombongan besar untuk menghadiri pernikahan putrinya, Dyah Pitaloka Citraresmi, dengan Prabu Hayam Wuruk, Raja Majapahit. Bagi pihak Sunda, pernikahan ini adalah persekutuan setara antar dua kerajaan besar. Namun di Majapahit, Mahapatih Gajah Mada memiliki pandangan berbeda. Dalam tekad Sumpah Palapa, ia menganggap pernikahan itu sebagai tanda penyerahan Sunda kepada Majapahit, sehingga Dyah Pitaloka diperlakukan bukan sebagai calon permaisuri, melainkan sebagai upeti. Peristiwa di Lapangan Bubat. Rombongan Sunda berkemah di Lapangan Bubat, dekat ibu kota Majapahit. Ketika tuntutan Gajah Mada disampaikan, Prabu Linggabuana merasa kehormatan Sunda diinjak-injak. Ia menolak keras permintaan tersebut. Meski menyadari pasukannya jauh lebih kecil, Prabu Linggabuana memilih berperang demi martabat, bukan tunduk demi keselamatan. Pertempuran pun pecah. Pasukan Sunda bertempur habis-habisan melawan pasukan Majapahit yang jauh lebih besar dan lengkap. Satu persatu bangsawan Sunda gugur, termasuk Prabu Linggabuana sendiri. Gugurnya Dyah Pitaloka. Setelah ayah dan rombongan Sunda gugur, Dyah Pitaloka memilih melakukan bela pati, bunuh diri demi menjaga kehormatan dirinya dan negerinya. Tindakannya menjadi simbol kesetiaan, harga diri, dan pengorbanan perempuan Sunda. Penyesalan dan dampak. Prabu Hayam Wuruk sangat berduka. Ia tidak pernah menghendaki tragedi ini, dan hubungan pribadinya dengan Dyah Pitaloka berakhir tragis sebelum sempat dimulai. Gajah Mada sendiri kemudian kehilangan pengaruh politik, dan setelah peristiwa ini, nyaris tak lagi disebut aktif dalam pemerintahan hingga wafat. Bagi orang Sunda, Perang Bubat meninggalkan luka sejarah yang mendalam, memengaruhi hubungan kultural antara Sunda dan Jawa selama berabad-abad. Makna sejarah. Perang Bubat bukan sekadar konflik bersenjata, melainkan tragedi kesalahpahaman politik, benturan antara ambisi kekuasaan dan kehormatan. Simbol bahwa harga diri bangsa kadang dibayar dengan nyawa. Perang Bubat. Kesaksian Prabu Linggabuana. Aku melangkah turun dari tandu ketika matahari Majapahit berdiri tepat di atas kepala. Tanah lapangan Bubat terbentang luas, terlalu luas untuk sebuah perjamuan pernikahan. Angin membawa bau besi dan debu, bukan bunga dan dupa. Sejak awal, hatiku gelisah. Aku, Prabu Maharaja Linggabuana, datang bukan sebagai bawahan, bukan pula sebagai penakluk. Aku datang sebagai raja yang hendak menyerahkan putrinya kepada seorang raja lain, dalam ikatan persaudaraan dan kehormatan. Sunda dan Majapahit seharusnya berdiri sejajar, sebagaimana dua gunung yang saling memandang tanpa menunduk. Di balik tirai kereta, Dyah Pitaloka, anakku, diam seperti rembulan pagi, tenang, bening, menyimpan cahaya yang tak pernah riuh. Ia tidak berkata apa-apa, tapi aku tahu, ia percaya kepadaku sepenuh jiwa. Dan justru kepercayaan itulah yang paling berat kupikul hari itu. Tuntutan yang menghina. Utusan Majapahit datang dengan langkah tegap, tapi kata-katanya seperti pisau. Putriku diminta diserahkan sebagai upeti. Bukan permaisuri. Bukan istri raja. Melainkan tanda takluknya Sunda. Dunia terasa berhenti. Aku memejamkan mata, menahan gelombang panas yang naik dari dada. Seumur hidupku, aku memerintah dengan damai, menjaga adat dan martabat negeri. Namun hari itu, di tanah orang lain, kehormatan Sunda diperas hingga titik terakhir. Katakan pada Mahapatihmu, ujarku pelan namun bergetar, Sunda tidak mengenal tunduk, kecuali kepada kebenaran dan kehormatan. Utusan itu pergi. Dan aku tahu, pedang akan menjawab kata-kataku. Antara ayah dan raja. Aku kembali ke kemah. Malam turun seperti kain hitam. Di sanalah Dyah Pitaloka menungguku. Ayah, katanya lembut, apakah kita pulang? Ah, andai semudah itu. Aku duduk di hadapannya. Kulihat wajah yang dulu kupangku, tangan kecil yang pernah kugenggam saat ia belajar berjalan. Kini ia perempuan dewasa, dan nasib sebuah negeri berdiri di pundaknya. Kita tidak pulang malam ini, kataku jujur. Tapi dengarkan ayah, apapun yang terjadi, kehormatanmu lebih tinggi dari nyawa ayahmu. Ia tersenyum. Senyum yang membuat dadaku nyeri.
Ayah telah mengajariku arti menjadi putri Sunda. Tak ada lagi kata yang perlu diucapkan. Bubat menjadi medan perang. Fajar menyingsing, dan pasukan Majapahit mengepung lapangan. Mereka seperti lautan besi. Kami, rombongan kecil Sunda, adalah batu karang yang tahu akan dihantam ombak, namun tak pernah berpikir untuk lari. Pedangku terangkat. Nafasku berat, tapi pikiranku jernih. Hari ini, bukan kemenangan yang kita cari, seruku kepada para pengiring, melainkan kehormatan yang tak boleh mati. Benturan pertama mengguncang bumi. Darah, teriakan, dan debu menyatu. Aku bertarung bukan sebagai raja, bukan pula sebagai ayah, melainkan sebagai penjaga martabat. Satu persatu para bangsawan Sunda gugur, tapi tak satu pun mundur. Aku sendiri terluka berkali-kali, namun kakiku tetap berdiri. Hingga akhirnya, lututku goyah. Akhir seorang raja. Aku jatuh. Langit Majapahit tampak begitu biru, kejam dalam keindahannya. Dalam kabur pandangan, yang kupikirkan bukan tahta, bukan sejarah, melainkan anak perempuanku. Semoga ia mengerti. Semoga ia memaafkan. Pedang terakhir menembus dadaku. Dan gelap pun turun. Epilog sunyi. Aku tidak melihat apa yang terjadi setelahnya. Namun aku tahu, dari jiwa ke jiwa, bahwa dia Pitaloka memilih jalan paling sunyi dan paling mulia. Ia menjaga apa yang kami semua pertahankan dengan darah, harga diri Sunda. Dan jika kelak sejarah menuliskan namaku, biarlah tercatat begini, ia mati bukan karena kalah, melainkan karena menolak hidup tanpa kehormatan. Dyah Pitaloka Citra Resmi. Perempuan yang tidak dijadikan upeti. Dyah Pitaloka Citra Resmi, ditulis sebagai cermin batin dari kisah Prabu Linggabuana. Lirih, puitis, namun teguh, seorang perempuan bangsawan yang sadar bahwa tubuhnya dijadikan medan politik, dan kehormatannya adalah pilihan terakhir yang masih ia miliki. Putri yang dibawa oleh takdir. Aku meninggalkan tanah Sunda dengan rambut disanggul dan hati yang belum sepenuhnya dewasa. Orang-orang menyebutku calon permaisuri. Ayah menyebutku jembatan persaudaraan. Aku sendiri belum tahu harus menyebut diriku apa. Namun aku tahu satu hal, aku adalah putri Sunda, dan aku percaya pada ayahku. Sepanjang perjalanan menuju Majapahit, aku melihat wajah ayah yang jarang letih. Ia memandang ke depan, seolah membawa seluruh negeri di dadanya. Aku ingin bertanya apakah ia takut, tapi aku menahan diri. Seorang putri tidak menambah beban raja. Malam-malam di perjalanan, aku berdoa diam-diam, semoga pernikahan ini menyatukan, bukan menelan. Lapangan yang tidak menyambut. Lapangan Bubat terlalu sunyi untuk sebuah pernikahan. Aku merasakannya sejak pertama turun dari kereta. Angin tidak membawa wangi bunga. Tanah tidak menyimpan tawa. Aku menatap barisan pasukan Majapahit dari balik tirai. Jumlah mereka membuat jantungku berdetak lebih cepat. Ini bukan penyambutan, ini penantian. Aku ingin percaya bahwa semua ini hanya tata cara kerajaan besar. Namun firasat perempuan jarang keliru. Malam itu, aku tidak tidur. Aku mendengar ayah berjalan mondar-mandir di luar kemah. Setiap langkahnya terdengar seperti waktu yang kian menyempit. Aku mendengar kata, upeti. Aku tidak seharusnya mendengar percakapan itu. Tapi angin membawa kata-kata yang tidak bisa dihindari. Upeti, kata itu seperti api yang membakar tenggorokanku. Aku, Dyah Pitaloka, dipandang bukan sebagai calon istri raja, melainkan barang penanda takluk. Aku ingin menangis. Aku ingin marah. Tapi lebih dari itu, aku ingin ayahku tidak dihina. Saat ayah masuk ke kemahku, wajahnya tenang, tenang yang menakutkan. Ayah, tanyaku pelan, apakah aku harus pergi? Ia menatapku lama, lalu menggeleng. Kau tidak dilahirkan untuk diserahkan, katanya. Kau dilahirkan untuk dihormati. Saat itulah aku tahu, darah akan tumpah. Menjadi putri Sunda untuk terakhir kali. Aku menyisir rambutku sendiri. Tidak ada dayang. Tidak ada nyanyian. Aku mengenakan busana terbaikku, bukan untuk pernikahan, melainkan untuk perpisahan. Aku memeluk ayah. Tubuhnya hangat, tapi aku merasakan getar yang tidak pernah ada sebelumnya. Ayah akan bertempur, katanya. Dan apapun yang terjadi, ingatlah siapa dirimu. Aku mengangguk. Jika ayah memilih mati sebagai raja, aku harus siap hidup, atau mati,
sebagai Putri Sunda. Aku menunggu di balik dentang senjata. Suara perang bukan seperti yang diceritakan orang. Ia tidak megah. Ia kacau. Ia menakutkan. Aku mendengar teriakan. Dentang logam. Jerit yang terputus. Tanah bergetar oleh langkah pasukan. Aku berlutut. Berdoa. Tapi setiap doa terasa seperti permintaan yang tidak mungkin dikabulkan. Lalu sunyi datang tiba-tiba. Sunyi yang terlalu berat. Aku tahu, tanpa melihat, ayahku telah gugur. Pilihan yang tidak bisa diwakilkan. Aku melangkah keluar. Mayat-mayat terhampar. Darah mengering di tanah yang tak pernah meminta ini semua. Di antara mereka, aku melihat ayahku, diam, agung, utuh dalam kehancurannya. Tidak ada air mata yang jatuh. Kesedihan sudah melampaui tangis. Aku mengerti kini, jika aku hidup, aku akan hidup sebagai simbol penaklukan. Jika aku mati sebagai kehormatan. Dan kehormatan, itulah satu-satunya warisan ayah yang tidak boleh kusia-siakan. Bela Pati. Aku berdiri tegak. Aku adalah Dyah Pitaloka Citra Resmi. Putri Sunda. Bukan upeti. Bukan rampasan. Aku memilih mati sebagai diriku sendiri. Ketika bila itu menembus tubuhku, aku tidak merasakan sakit, hanya kelegaan yang sunyi. Seolah aku kembali menjadi anak kecil yang digendong ayah, jauh dari ambisi dan kesombongan dunia. Epilog perempuan yang menjadi sejarah. Mereka mungkin menyebutku korban. Mereka mungkin menyebutku tragedi. Namun aku tahu siapa aku. Aku adalah perempuan yang memilih. Aku adalah putri yang tidak ditundukkan. Aku adalah kisah yang akan membuat raja-raja berpikir dua kali sebelum menginjak martabat orang lain. Dan selama nama Sunda masih disebut, aku tidak pernah benar-benar mati.